Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kita dari kematian sebentar. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya menjadi sempurnalah segala kebaikan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dipertemukan kembali oleh Allah. Kita bersilaturahim atau silaturahmi, kita saling memberi dan menerima masukan untuk menambah pengayaan khazanah keislaman kita, di mana di dalam kita beriman berislam ini masih banyak yang harus dibenahi, karena memang 1400 tahun lebih ditinggal oleh Rasulullah. Islam melalui perjalanan berliku-liku dari satu tempat ke tempat yang lain, ke suatu negara, dari negara ke negara yang lain. Mungkin pernah di zaman kerajaan dulu, dari satu kerajaan ke kerajaan yang lain, sehingga diibaratkan kalau dia seperti sungai. Sungai itu kalau dari hulunya masih murni dan jernih, tapi ketika dia sudah melalui perjalanan jauh, mungkin melalui beberapa kampung, melewati lereng gunung, masuk ke kota, masuk kampung lagi, ke kota sampai ke muara, itu sudah banyak tidak murni lagi itu air itu. Kita ibaratkan seperti Sungai Mahakam saja. Di jembatan Samarinda itu, di bawahnya itu air itu, kalau kuningnya itu memang asli, tapi fungsinya itu ya pelayaran, ya untuk mandi, ya untuk BAB, ya untuk BAK, ya untuk nyuci, buang sampah. Itu kalau kita ibaratkan. Maka tidak heran kalau saya gambarkan seperti sungai tadi, perjalanan agama kita Islam dari Rasulullah sampai sekarang banyak yang bukan dari Rasulullah, bukan dari Al-Quran, bukan dari para sahabat, tapi dilakukan oleh umat Islam. Ya. Saya kemarin mengupload sebuah video pendek ambil dari hadis riwayat Abu Dawud dari Ibnu Umar, ya, dari Abu Hurairah. Wala tadaru furjatin lisyaitan. Panjang hadisnya, saya ambil cuplikannya begitu. Jangan kamu biarkan sop organ yang diisi nanti oleh setan. Sahih hadisnya. Ini siapa yang pinggir saya tadi? Jaraknya hampir 1 juta. Saya tarik, motor dia tak mau merapat. Subhanallah. Ini saja, gimana soal kita mau diterima? Gitu. Belum yang isbalnya, belum yang tidak khusyuknya. Makanya seorang dai cilik kan, saya terkesan dengan dakwahnya seorang dai cilik. Dai cilik tapi menginspirasi buat diri saya dan mungkin jamaah lain. Judulnya Rugi. Apa tertariknya? Iya, banyak manusia di dunia ini merugi. Ayatnya juga wal asri innal insana lafi khusrin. Oke lah, manusia umumnya tidak mau iman, tidak mau Islam, rugi. Sekarang orang beriman, orang Islam
ya, tidak bisa baca Quran, rugi. Ya. Ada orang beriman, orang Islam bisa baca Quran, tapi nggak baca Quran. Bisa juga, bisa dia baca, tapi nggak pernah baca, rugi. Gitu. Ada orang iman, orang Islam bisa baca Quran dan baca Quran dia nggak ngerti artinya, rugi. Ada orang beriman, berislam, bisa baca Quran, tahu artinya, nggak diamalkan perintah dan larangannya, tidak ditaati, rugi. Itu dari Quran aja dulu. Belum sholat. Ya Allah. Sampai sholat itu Rasulullah mengatakan minkum usyur, sebagian kalian cuma dapat 10%. Wa minkum tus'ah, ada yang 9%. Wa minkum surmun, ada yang 8%. Wa minkum suwa, cuma 7%. Wa minkum sudus, ada yang 1/6. Wa minkum khumus, ada yang 1/5. Wa minkum rubu', ada yang 1/4. Wa minkum sudus, 1/3. Wa minkum nisf, separuh daripada sholat. Nah, jadi jamaah sekalian, yang saya inginkan dalam kesempatan ini itu, sekarang ini, mari kita kejar peningkatan, perbaikan. Jadi jangan bertahan dengan kebiasaan kita selama ini. Kan kebiasaan aja tidak mau rapat itu. Bukan perintah Rasul. Perintah Rasul itu kan rapat sampai mata kaki ketemu mata kaki temannya, bahu ini ketemu dengan bahu teman. Kadang-kadang orang bertanya, apa sah apa enggak sholat saya? Ya kalau dijawab secara normatif, syarat dan rukunnya sah, gitu loh. Tapi kualitasnya kan gitu ya, yang tidak sesuai dengan contoh Rasul, yang tidak khusyuk, yang tidak rapat, itu berantakan itu kualitasnya. Ya, jangan dianggap sempurna. Makanya yang dikejar sekarang ini bukan hanya sekedar sah. Mari kita kejar yang benar dan sempurna. Insya Allah, yaitu contohnya Rasulullah dan para sahabat. Ya, jamaah sekalian, memang di dalam surah Al-Ahzab ayat berapa tadi? Allah menyatakan wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu penyayangnya hanya kepada orang beriman. Kan ada penjelasan begini dari para ulama. Allah itu Ar-Rahman, Maha Pengasih. Kalau Maha Pengasihnya Allah itu laki perempuan, besar kecil, kafir, beriman, munafik, murtad, dikasih semua oleh Allah rezeki. Nah, tapi kalau sampai kepada sayangnya, wa kana bil mu'minina rahima. Kesayangan Allah itu hanya kepada orang beriman. Nah, itu yang nanti di surga. Makanya kalau kita pasang target sekarang ini, jemaah, bukan sekedar sah, bukan hanya sekedar juga sempurna, benar dan sempurna, tapi target kita husnul khotimah. Kenapa? Di dunia ini manusia kembali menghadap Allah, satu di antara dua, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Dan yang su'ul khotimah itu gagal total hidupnya, dunia dan akhirat. Yang husnul khotimah inilah yang akan sampai pada kasih sayangnya Allah, surga Allah, ampunan Allah, syafaat Rasulullah, insya Allah. Jadi itu jamaah. Ya, tinggalkan itu prinsip yang selalu lekat di kepala kita. Yang penting sah. Nah, tinggalkan itu saja. Bukan itu lagi targetnya sekarang. Ya, oleh sebab itu jamaah sekalian, ya, cuman kadang-kadang kan para dai ini serba salah. Mau digeber umatnya supaya pas dengan sunnah itu malah lari. Ya, ada sebuah masjid cuman
2 orang, 3 orang, tadinya sudah penuh. Karena harus rapat, harus begini, harus segala sesuatu. Pada lari gak tahu. Maunya dibiarkan umat itu, biarkan dia gak rapat, biarkan dia gak musuh, biarkan dia gak baca Quran, biarkan dia kalau orang khutbah dia buka HP, biarkan, semuanya dibiarkan, itu maunya. Nah, pembiaran inilah yang dosanya di para ulama. Pembiaran itu bukan dosanya umat saja, umat sesat, tapi yang tidak menegur, tidak amar ma'ruf, tidak nahi munkar, tidak tausiah, itu adalah para ulama. Ya. Di dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi disebutkan, la ta'muranna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkar aw la yusakanna ayat asallahu alaikum azaban summa tad'una allaha wa la yasma'u du'aakum. Hendaklah kalian tegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ma'ruf dan munkar ini jangan diartikan kekerasan ya, nasihat. Ya. Atau kalau tidak kalian adakan amar ma'ruf nahi munkar, Allah akan mengirim azab secara otomatis pada kalian. Kalau azab Allah di dunia ini datang, kamu berdoa, Allah tidak mau lagi dengarkan doa. Nah, coba hadis riwayat ini sahih. Jadi masih untunglah, walaupun ada risiko yang dihadapi oleh para ulama kita, menegur, nasihat, dicuekin, dibenci, bahkan ditolak. Ya, saya dengar itu beritanya, umpamanya Ustaz Khalid Basalamah ditolak bersama Rinda, kan begitu ya? Pernah dengar? Iya. Ustaz Uwas ditolak di mana, gitu kan? Ya. Ternyata penolakan itu bukan karena dia mungkar, bukan karena orangnya sesat. Ini loh, nggak mau diperbaiki kebiasaannya ini, nggak mau disinggung, nggak mau disenggol, nggak mau ditegur, nggak mau disalahkan, malah maunya nyalahkan orang lain. Oleh karena itu, mari kita sama-sama sekali lagi target kita kembalikan ya diri kita pada ad-dinul qayyim. Fa'aqim wajhaka lid-dinil qayyim, surah Ar-Rum ayat berapa? 30 ya. Kembalilah kau kepada agama yang lurus lempang. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Itulah fitrah ciptaan Allah yang diciptakan manusia di atas fitrah itu. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan atau pergantian daripada ciptaan Allah. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus lempang. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maka di ayat berikutnya, munibina ilaihi wattaqu wa la takunu minal musyrikin wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahu wa kanu syi'an. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ya, munibina ilaihi, kembalikan segala urusanmu kepada Allah. Ada dua maknanya. Kembalikan kepada Allah itu, pertama urusan ibadah kita, jangan mencari lain daripada Quran dan hadis. Kembalikan kepada Allah, yaitu tuntunan Allah, Al-Quran, contohnya Rasul dan para sahabat. Itu maksudnya. Jadi kalau bukan dari Allah, dari Rasul, bukan dari para sahabat, itu bukan dari Islam. Kemarin saya dikirim video dari Cina ya. Saudara kita di Cina, Muslim, mengucapkan salam dengan mengatupkan kedua tangan di depan. Bukan dari Islam, dari Buddha. Dia sendiri mengatakan, no, kata dia. Dari Islam tuh, ya paling tidak begini. Kalau mau, itu juga nggak harus.
minta maaf aja. Assalamualaikum aja. Kita tidak mau mengucapkan selamat Natal, tapi begini, ya, tidak mau ke Kristen, tapi ke agama Buddha, kan gitu jadinya. Aduh, ya, keluar dari mulut macan masuk ke mulut buaya. Nauzubillah dari. Kawan sekalian, harus ada niat yang kuat kalau kita mau memurnikan diri kita kepada Islam. Ada niat yang kuat dan tahan apabila dicaci, dibenci, dicuekin, bahkan tidak suka orang lain, diusir mungkin. Harus berani itu. Iya. Jadi kembali kepada sob tadi, bukan sekedar ujung jari kaki, kelingkingnya ketemu, kek. Kemudian apa itu, mata kakinya renggang, tidak. Jadi seperti menyusun gelas Rasulullah. Baunya ini, bukan. Kaki ini dengan kaki temannya, ketemukan gitu. Kama yurattibul qadah, seperti beliau menyusun gelas itu sob itu. Makanya la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Jangan berselisih sob kalian, Allah akan selisihkan hati-hati kalian. Ya. Hadu bainal manakib, sejajarkan bahu-bahu kalian, wasaddul khalal, dan tutup celah-celah itu. Jangan sampai syaitan mengisi. Ini saja yang dapat saya sampaikan, singkat menurut saya, tetapi mungkin pertanyaan jawabnya yang panjang. Saya di mana-mana diminta supaya singkat ceramahnya, banyakkan tanya jawab. Saya dapat itu dari Al-Muhajirin kilo 30. Ustaz, udahlah satu hadis saja, selebihnya tanya jawab. Wah, ya, mantap juga itu jemaah. Ya. Baik, saya cukupkan. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya, ada satu ketinggalan. Ya, ucapan di hari raya Rasulullah mengajarkan kepada kita, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa fi kulli amin antum bi khair. Bukan minal aidin wal faizin. Itu di Indonesia aja. Minal aidin wal faizin, dari orang yang berhari raya yang berbahagia, kan gitu. Tapi belum menyentuh. Maaf lahir batin juga bukan menyentuh itu. Sebab maaf lahir batin itu sebelum Ramadan, supaya puasa kita harus diterima. Sebab siapa yang masuk ke Ramadan belum dapat pengampunan, kan gitu ya, Allah akan tolak semuanya itu. Ya, haram baginya surga. Jadi kalau sudah di hari raya, ucapannya taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal yakin minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa bi kulli amin wa antum bi khair. Itu namanya. Cuman kan ada susahnya tadi, para ulama tadi begini. Pada umumnya orang awam beriman berislam itu tidak mau yang sebenarnya. Kayak anak kecil, dia suka kalau lihat di pasar itu mainan gambar tikus yang bisa gerak-gerak, pakai remote ada juga. Ya, cuma kasih tikus betulan, mana mau dia. Ular-ularan, ikan-ikanan, lele, senangnya dia. Kasih lele beneran, lari. Orang itu tidak mau yang sebenarnya. Islam mau ya, tapi yang selawatan, yang dangdutan, yang selawatnya joget-joget, itu banyak itu pengikutnya itu. Nggak percaya, coba adakan konser di sini, selawat. Kewalahan bagus dari matamu nanti, ya kan? Undang artisnya dari yang cukup beken dari Jakarta sana, pakai tiket lagi masuknya, ayo, tetap dapat keuntungan banyak itu Pak. Itu maunya orang. Tapi yang mau benar-benar lillahi ta'ala, ikut Allah dan Rasul, atau Rasulullah, susah. Makanya wa qalilan min ibadiyasy syakur.
Wa qalilan ma yu'minun. Sedikit aja yang pada bersyukur tuh, sedikit aja yang sebenarnya beriman itu. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau enggak ada pertanyaan, saya yang nanya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Ya mungkin ini apa kita kan banyak perbedaan lah Indonesia, terutama Indonesia. Perbedaan. Sampai pada diskusi batasan ibadah itu apa? Apa? Batasan ibadah. Batasan. Ibadah. Karena beberapa ya, kita tidak ya Ustadz lah ya, itu melarang sesuatu yang masuknya ke tradisi. Padahal Melarang? tradisi itu kan sebenarnya mubah-mubah saja ya, dan tradisi. Misalnya kita membuat ketupat kan mubah-mubah saja kan, lontong ketupat apa mubah-mubah saja. Tapi batasan yang jelas ibadah itu apa? Karena misalnya tradisi tidak boleh, sementara itu sebenarnya ibadah atau bukan? Ya seperti tadi minal aidin wal izin itu kan tradisi Indonesia. Ya. Nah, apakah itu pada tataran untuk dilarang atau sebenarnya itu mubah-mubah saja? Ya. Tuh, jadi mungkin bisa diberi pencerahan tak? Karena kami ya misalnya di kampung itu ya tadi ya kepengen mengatakan yang sebenarnya apa yang baik ya sesuai hukum Islam. Tapi Ternyata di lapangan itu kan beda. tidak. Jadi maksudnya kalau sholat oke lah ya, jangan diutak-utik lah sholat itu ya. Tapi sudah di luar itu. Di luar sholat. Ya, contoh misalnya bahkan sampai sebelum dan setelah sholat itu sebenarnya bukan sholat, sehingga tataran umum saja. Misalnya setelah sholat zikir bersama. Tradisi, oke tradisi. Tapi kan tidak masuk dalam rangkaian sholat. Yang tidak boleh diikuti kan rangkaian sholatnya. Ya. Dari takbiratul ihram sampai salam. Nah begitu setelah sholat itu Free lagi. free gitu. Ya seperti kita buka HP gitu setelah sholat, itu kan free. Yeah. Setelah sholat kita ngobrol salaman dari mana anda. Gitu. Ya. Nah itu tak jadi. Oke. Saya setuju dengan Ustaz, saya setuju. Kita Yeah. kembali ke Islam kafah gitu ya. Yeah. Cuma kalau ditanya balik gitu kan, ditanya balik. Kita dituntut Iya, batasannya mana? kriterianya ya. Iya, batasannya apa nih? Baik. Gitu. Di dalam beberapa referensi yang muktamad ya, yang menjadi pegangan, al-ibadatu imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Kan gitu ya. Menjalankan apa yang diperintah, mentaati apa yang dilarang. Itu intinya. Nah, yang mubah-mubah tadi kan selama tidak masuk ke kategori umpamanya dosa lagu kan, qad aflahal mu'minun kan, alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Kemarin ceramah saya lihat di IDC kalau nggak salah ya, di awal Ramadan saya sampaikan ya, bahwa yang membatalkan puasa itu kan ada 6. Yang 4 ini batal total, puasanya batal, pahalanya nggak dapat. Tapi yang 2 puasanya sah, tapi pahalanya yang kosong. Gimana? Bawahnya berkata kotor atau berbuat dosa. Bisa sahnya pahalanya niat dari sebelum fajar dia niat puasa sampai pada lebat hari, dia tidak makan, tidak minum, tidak campur suami istri, tidak muntah. Ya, sah itu secara normatif. Tapi ketika dia pernah berbohong, dia mengkhianati orang, nipu orang, itu habis pahalanya. Kenapa? Begitu dapat pahala puasa dibandingkan dengan dosanya bohong, ternyata menghabisi pahala ini, kan begitu. Seimbang, kalau seimbang masih mending Pak kosong, tapi kalau tekor, sebab sekali berbohong itu hapuskan semuanya, tambah lagi nanti menipu, ditambah lagi nanti emosi marah-marah. Jadi
imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi. Nah, terus kalau usul fiqh menyebutkan ya, asal muasalnya ibadah itu dilarang illa ba'da ad-dalil, ja'a ad-dalil. Ibadah apapun kalau tidak ada perintah tidak boleh dilakukan. Penyembahan kepada Allah itu kena ada perintah. Jadi manusia tidak boleh tunduk pada siapapun kecuali kepada Allah karena ada perintah. Nah, hal-hal yang lahu itu tadi banyak salawat tapi joget kan gitu ya. Yang nonton laki-laki kan gitu ya. Kedebarang gedung wah, yang dinilai bukan salawatnya, itu cakep, itu bagus. Mana ada menilai salawatnya sampai nangis-nangis? Enggak itu. Jadi kelihatannya talbisul haqqo bil batil. Jadi betul aja ada hal-hal yang dimubahkan, makan mubah, bahkan sampai wajib kalau kita lapar kan ya. Nikah itu sunnah, tapi wajib kalau sampai melakukan mau terjebak kepada perzinahan. Poligami boleh, tapi kalau sampai nanti istrinya nggak bisa nyantuni dan dia meletus nafsunya, wajib nikah lagi kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi semua apa yang diperintah tingkatannya ada yang sunnah, ada yang wajib, yang larang ada yang makruh, ada yang haram. Nah, selebih dari itu hal-hal yang tidak menyentuh lawa, tidak menyentuh maksiat, tidak melalaikan kita dari Allah, mubah aja. Ya kan? Mubah aja. Bahkan kita ada sedikit berkesulitan mengatakan inilah apa mubah kan gitu ya. Kalau apa itu termasuk sia-sia. Iya. Ya. Yang mana ya? Habis sholat itu kan zikir. Tapi ini bukan HP, WA kan gitu. Mana yang didahulukan? Kan itu zikir itu kan dari Allah dan Rasul. HP ini dari pribadi kita. Nah, itu kan mendahulukan yang mana? Jadi boleh hanya, tapi yang buka Quran gitu loh. Saya kadang-kadang sambil orang berzikir semua, saya sudah zikir masih lanjut ya, saya buka tapi baca Quran. Nah, kan gitu. Kadang-kadang sempat juga sih nyimpang-nyimpang ke WA juga. Nah, tapi ya harus banyak istighfar lah gitu. Sesuatu yang kalau sudah menyimpang itu obatnya satu-satunya taubat dan beristighfar. Surah Hud ayat 3 itu jelas di situ. Fastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi numatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Beristighfarlah kalian dan kemudian bertobatlah kalian, kami akan berikan kehidupan yang baik. Wah. Jadi kadang-kadang saya mau bikin narasi begini, istighfar mendatangkan rezeki. Wah, nanti ditanya orang, emang ilmunya kayak apa Ustaz? Itu ayat Quran itu. Kalau kamu beristighfar dan bertaubat, Allah akan berikan kesenangan dalam kehidupan. Kesenangan itu bukan materi ya, tapi kebahagiaan. Wallahu a'lam. Dan bisa lebih dari itu saya jawabnya. Oke. Jadi selama tidak lagu, apalagi sampai ke tingkat maksiat apa? Talbisul haqq bil batil. Oke. Ada lagi? Jadi itu dari kampung ya, kan saya di kampung ya. Kampung mana nih? Di Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah ya? Ya, dan itu kebanyakan kan banyak tradisi. Nah, kita mau mengingatkan itu agak sulit pada saat misalnya ada puji-pujian sebelum sholat. Ya, kadang-kadang ada bahasa Jawa, ada bahasa Arab kan. Nah, itu kan misalnya mereka tujuannya manggil pada orang pada ya, niatnya ibadah itu. Ya kan, ibadah dengan bahasa Jawa pula. Bahasa Jawa. Yang petani-petani jadi pada ke masjid gitu. Nah, kita banyak ceramah dari di mana-mana bahwa itu tidak boleh. Pada saat kita mau melarang, nah batasan ibadah apa kan belum. Dasarnya apa gitu? Belum mulai sholat. Iya. Tidak ada nambah sholat pun atau mengurangi sholat. Iya. Jadi manggil orang supaya dari sawah ke masjid. Iya. Gitu. Nah itu di lapangannya agak sulit kan? Ya, memang harus bijak. Ud'uhum ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi
Kalau saya bukan itu yang dilarang, justru saya semangati supaya orang datang memenuhi panggilan itu. Iling iling siro manusa gitu ya. Iya. Nah, iya. Kalau bahasa Arab kan nggak paham kan? Iya. Misalnya dipanggil dengan bahasa Arab gitu kan? Ya, nggak ngerti. Begitu Tapi kan? dengan bahasa Jawa, Dengan bahasa Jawa dan masuk ke hati gitu kan? iya, ya bisa aja. Makanya dakwah dengan nyanyi itu tidak masalah sebenarnya, kan dakwah. Tapi kalau sudah salawat dimusikin, ceng salawatullah alaika, jreng jreng jreng, itu sudah talbis itu. Sudah mencampurkan hal-hal yang lahu dengan yang ibadah. Jadi wala talbisul haqqa bil batil. Jadi memang harus ada jeli memilah ya. Yang tadi saya semangati orang terus saja, tidak masalah. Daripada tarahim dengan bahasa Arab orang nggak ngerti. Ya arhamar rahimin irhamna, 1 jam sebelum azan subuh kan? Itu di daerah Tenggarong itu. Ya, tapi kalau kita ambil manfaatnya, ya juga orang bangun sebelum azan kan gitu. Ya, kalau masalah azan manfaat dan hikmah, jangankan masalah begitu, pujian begitu, tabrakan aja bisa ada hikmahnya kan? Kalau ngambil hikmah, sampai di mana tuh dulu? Coba kalau lokalisasi itu dibiarkan, pelacur-pelacur itu datang ke rumah masing-masing, nggak dilokalisasi. Coba, ada hikmahnya di lokalisasi itu. Kalau bicara hikmah itu apapun pasti ada hikmahnya. Nah, jangan sengaja bikin hikmah. Ya. Jadi hanya memang kalau sudah tradisi itu dianggap ibadah dan yang inti malah tertinggalkan, itu yang sudah. Kan saya pernah ketemu di satu tempat selawatan di masjid ibu-ibu kan, pakai panah. Begitu azan pada pulangan, nggak sholat, tak ikut sholat di masjid itu. Ya kan, hal yang sifatnya lahu dicampur dengan ibadah dia lakukan di masjid. Begitu azan pada pulang nggak ikut sholat. Nangkene rusaknya. Ngerti nggak bahasa Jawa? Di sini rusaknya gitu. Satu lagi, waktu Muharram itu bubur suro, bikin bibir suro apa bubur suro? Saya ketemu di satu tempat itu. Wah, laki-laki perempuan kan bikin bubur itu. Yang lakinya sudah nggak pakai baju, keringetan, ibu-ibunya ikut. Ya bercampur lah, ikhtilaf di situ. Ya udahlah, ada masalah. Nah, pas adzan asar pada pulang, bukan sholat jamaah. Jadi di mana itu? Mau dilarang? Salah yang melarang. Mau dikoreksi? Emang kamu lebih baik dari kamu? Wah, macam-macam kalau sudah. Doakan kan? Doakan. Doakan. Kalau doa tetap Netanyahu aja harus didoakan supaya taubat ya kan gitu. Kalau Benyamin supaya mati kalau itu mati. Kalau enggak matikan kan. Ya. Nah. Jadi ini jadi pendengar yang baik semua ya. Tanya, gimana kalau saya nikah lagi, istri saya nggak boleh kan gitu, nanya tuh gampang. Itu hanya program tadi. Baik, mungkin dicukupkan dulu. Jadi renungan bersama. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua. Amin. Allah terima ibadah kita yang belum sempurna ini dan diampuni kekurangannya. Insyaallah. Tapi ke depan mudah-mudahan Allah beri kesempatan dengan berdoa dan usaha kita yang kita kejar yang benar, yang baik, yang sempurna. Insyaallah.
Alhamdulillah, Assalamualaikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.